Sanya begitu bingung dengan pertanyaan Roy dan penjelasan Roy. Sanya menganggap Roy bercanda dan sepertinya ragu. Ragu dengan penjelasan Roy. Kok kamu liatin tante kayak gitu sih, Roy? Dia emang gitu kalau ngelihat sesuatu dalam diri orang yang lagi dia temuin. Lihat sesuatu maksudnya? Tante, laki-laki yang orang Jambi itu siapa sih? Suaminya tante ya? Kok kamu bisa tahu suami tante orang Jambi? Ini maksud saya, dia itu bisa ngelihat sesuatu dalam diri kamu. Memangnya apa yang kamu lihat, Roy? Suami tante dalam bahaya. Kamu jangan nakut-nakutin tante deh. Suami tante baik-baik aja kok. Sekarang dia juga lagi ada di kantor. Suami tante punya masalah di masa lalu yang belum selesai. Memangnya Roy suka berfantasi kayak gitu ya? Mbak Sania, Roy itu nggak berfantasi kok. Dia memang punya kemampuan istimewa. Lagian Roy cuma mau nolong kok tante. Siapa kau? Kita bantu dulu aja dari sini mah, tante. Atas ini Tuhan yang Maha Kuasa. Pergi! Pergi kamu! Siapa yang beraninya ikut campur urusanku? Pergi! Pak. Ada yang mau saya bicarakan, Pak. Kamu ini kenapa kok tegang begini? Memang kamu mau bicara soal apa? Apa masalah tentang lahan pembangunan itu udah beres, Pak? Ngapain kamu bicarain soal itu? Itu kan proyek udah jalan. Iya, saya cuma tanya, Pak. Apa masalah lahan perkebunan masyarakat itu sudah Bapak bereskan? Memang sebagian ada yang belum beres. Tapi kan pemilik lahannya sudah meninggal. Jadi ngapain lagi dipikirin? Anggap aja semuanya sudah selesai. Pak, tapi Bapak tetap bayar ke ahli warisnya, Pak. Daru, yang namanya bisnis itu harus mencari untung yang sebesar-besarnya. Selama tidak ada tuntutan ganti rugi, ya udah. Semuanya kan udah beres. Makhluk apa itu tadi? Serem banget. Semoga aja dia nggak ngikutin saya. Mbak, tolongin saya, Mbak. Mbak belum pulang kan? Ambilin file di ruang saya. Saya takut di ruang saya tadi ada. Ada aku di sini. Aku yakin hantu itu arwah perempuan yang lahannya belum dibayar ganti rugi. Aku nggak mau ketemu dia lagi. Bos. Ya, halo bos. Daru, aku setuju dengan saran kamu. Urus pembayarannya sekarang juga. Jadi Bapak setuju, Pak? Kenapa Bapak berubah pikiran ya, Pak? Iya, Daru. Hantunya ngejar-ngejar aku. Saya permisi pamit pulang dulu ya, Mbak. Mas, jangan bosan ya, Mbak, kalau aku sering main kesini. Ya enggak lah, aku malah seneng lagi ada teman ngobrol. Apalagi rumah kita kan deket, cuman beda blok. Tapi ingat-ingat pesan Roy ya, Mbak. Iya tante. Tante, aku juga suami tante dari hantu berkuku panjang itu. Iya. Tante pasti akan jaga suami tante. Ya, walaupun jujur, tante masih bingung sebenarnya berkuku panjang itu maksudnya binatang yang berkuku panjang gitu. Terus juga nggak tahu persis tante tentang mata batin Roy.
Roy itu hanya mengutarakan apa yang dilihat sama penglihatannya. Ada-ada aja di anak kamu. Saya permisi pamit ya. Hati ya. Ya, mari. Yuk. Dadah, Roy. Mereka sih oke-oke aja. Tapi kenapa anaknya si Roy aneh gitu ya? Ngomongnya ngaco. Seperti biasa, penglihatan Roy selalu diragukan orang. Orang ragu dan tidak percaya. Kok ada seorang anak kecil punya kemampuan dengan mata batinnya. Sebagai ibunya, saya juga ingin punya anak yang biasa saja, seperti anak lain. Tapi ini kan takdir dari Tuhan, dan saya tetap harus dukung anak saya. Tapi aku masih bingung deh. Dari mana ya Roy tahu kalau Mas Daru itu berasal dari Jambi? Mungkin dari logat bicaranya Mas Daru kali ya. Loh, itu kan kucing yang aku lihat di dapur. Pus. Pus, kucing cantik. Iya sayang. Kamu diam di sini ya. Temenin aku. Ma? Mas? Itu kucing siapa tuh? Nggak tahu nih mas. Mungkin kucing tetangga. Ih, dia tuh nurut banget loh sama aku. Oh. Kamu jagain bentar ya. Aku mau siapin minum buat kamu. Oke. Jagain dulu. Wah. Kucing lucu juga ya. Kucing kenapa? Kok galak banget sih? Mas Daru? Ya ampun mas. Mas kamu kenapa mas? Aku dicakar sama kucing itu. Nggak mungkin mas. Masa kucing sejinak itu nyakar kamu nggak mungkin. Cuma kalau kamu nggak percaya coba kamu lihat tuh cakarannya. Ya ampun ya. Ya udah aku obatin ya. Iya buruan. Au, pelan-pelan gak sakit mah. Iya tahan mas tahan. Mah ini perih banget mah, sumpah perih banget. Cakar kucingnya sampai hitam gitu sih. Aku nggak tahu mah. Ini panas banget mah. Kamu pasti kasarin kucing itu ya? Ma, aku gak nyakitin kucing itu beneran, aku gak nyakitin beneran. Nggak mungkin, soalnya dia tuh jinak banget tadi. Ma, kamu gak percaya banget sih mau nggak dengerin Ma. Tadi aku coba ngeliatin kucing itu, tapi tiba-tiba kucing itu ngelompat ke aku terus dia jadi beringas dan dia coba nyakar aku kayak gini. Ma lihat sendiri kan? Ma, panas, panas Ma. Ya ampun, mas. Kok dia tiba-tiba suaranya kayak manusia? Aneh banget deh. Roy, saya di sini, Roy. Suara siapa itu? Roy, saya di sini, Roy. Siapa kamu? Aku, Roy. Aku Majamba. Apa mau kamu? Aku mau mengajakmu pergi, Roy. Nggak mau. Nggak mau. Ayo ikut aku, Roy. Kemari, Roy. Orang nggak mau ikut kamu. Pergi. Ayo ikut aku, Roy. Sebenarnya apa mau hantu itu sih? Tangan aku sakit sekali. Tangan aku sakit. Suhu tubuh kamu juga panas sekali. Mas, kamu demam kayaknya, Mas. Tangan aku kayak terbakar, Ma. Iya, mas. Sebentar aku ambil es batu ya, Mas.
Suamimu harus mati. Jangan sakiti suamiku. Cepat, Ma! Cepat! Es batu ini terasa panas, Ma! Mas, es batu terasa panas sih. Mas, kamu kenapa sih? Mas, istighfar, Mas. Mas, kamu buat aku takut, Mas. Mas, jangan, Mas. Kamu kenapa, Mas? Mas Daru. Kenapa sih, Roy? Sakit. Apa papa bilang? Mending papa kan tadi yang bawa belanjaannya. Bukan karena berat kayak Adi nusuk gitu. Gimana itu? Dia kayak sakit banget loh, Pak. Ambilin itu Hah? Tolong ambilin air suci di kantong Roy. Iya. Cepat. Sakit. Tahan. Terus diapain, Roy? Siram. Petan, Pak. Sakit. Panas. Tanganmu udah gak apa-apa, Roy? Gak sakit lagi? Udah aman. Pak, Mah. Udah gak kerasa apa-apa lagi. Mungkin ada orang lain yang luka, Pak. Mah. Hah? Siapa? Mas, istighfar, Mas. Serem banget. Apanya yang serem? Tadi udah lihat kayak ada orang yang apa ya? Jadi kucing jahat gitu. Gimana jelasinnya? Siapa, Roy? Kalau gak salah suaminya Tante Sania deh. Masa manusia berubah jadi kucing sih, Roy? Bukan gitu, Mah. Perilakunya doang, Mah. Oh, papa tahu. Apa jangan-jangan suaminya Tante Sania itu bisa berubah, Mak, jadi makhluk jadi-jadian? Ya enggak lah. Pokoknya Roy harus cari tahu kenapa suami Tante Sania bisa kayak gitu. Gak ngerti. Keadaan semakin kacau yang dirasakan Sania. Setelah Daru dicakar oleh kucing hitam, Sania merasa janggal dan tidak beres sesuai yang dinasehatkan Roy. Sania mulai percaya ternyata omongan Roy terbukti benar. Nah, jadi gimana keadaan Koko? Tadi siang sih Koko telepon. Dia katanya tadi itu abis jalan-jalan ke museum, terus besok mau ke pabrik. Seru banget kayaknya si Koko tuh study tour ya. Kenapa kamu? Pengen? Roy, ya ampun. Roy sayang, Roy. Roy, kamu kenapa, Nak? Roy. Ya ampun, Roy, kamu kenapa sih? Tadi ada tuh penglihatan, Mah. Pak, suami Tante Sania dalam bahaya. Lagi kesurupan. Kita harus ke sana sekarang, Pak. Mah. Ya ini kan udah malam. Hasan, Lani, ayo antar Roy. Bantu mereka ya. Papi siapa yang jagain? Papi sendiri dah apa. Cepat antar Roy. Yaudah ya, Pak. Mah. Jangan lupa bawa air suci ya. Oke, Kek. Rabe dulu ya. Ayo dong, Pak. Mah. Iya, orang mama lebih cepet jalanin dari kamu. Mas Daru. Nah, Mas Daru kemana? Aku lagi cari Mas Daru, Mbak.
Mas Daru kesurupan Mbak dan tingkah lakunya jadi aneh. Jadi aneh gimana? Tingkah lakunya jadi kayak kucing Mbak. Berarti tadi itu Om Daru mah. Pak, Mas Daru. Mas! Mas Daru. Mas. Kemana perginya ya? Kalau sampai dia kenapa-napa gimana? Berdoa aja ya, semoga Mas Daru gak kenapa-napa. iya. Tadi sebelum keluar rumah, tingkah Mas Daru memang seperti kucing liar. Itu bisa bayain orang lain nggak, Roy? Kalau gak disadarin, iya Pak bisa bahayain orang. Jangan lukai suami saya, jangan tolong. Tenang. Saya cuma jaga-jaga aja. Mah, tolong pegangin. Pergi! Mas Daru? Mas? Mas Daru? Mas? Aku di mana, Ma? Aku di mana? Alhamdulillah kamu sudah sadar, Mas. Ma, aku kenapa, Ma? Aku kenapa? Terima kasih banyak ya. Dan maaf banget udah ngerepotin kalian semua. Enggak kok, emang kebetulan kita juga lagi mau ke rumah Mbak Sania. Karena Roy mendapatkan mata batin tentang apa yang nantinya akan terjadi pada kalian. Sebaiknya Mas Daru istirahat aja dulu biar tenang. Saya istirahat dulu di kamar. Roy, Tante minta maaf ya. Tante nggak mau dengerin peringatan kamu. Gak apa-apa kok Tante. Iya, Tante baru menyadari semuanya sekarang. Lagian Roy kan cuma sebagai jembatan doang. Itu juga atas bantuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh iya Tante, lebih baik Tante sama suami Tante lebih sering beribadah, sholat 5 waktu, agar Tuhan selalu melindungi Om sama Tante. Iya, Roy. Badan aku lelah sekali, sakit-sakit nih. Ya udah, kamu istirahat aja dulu ya. Biar aku ambilin minum, ya. Mas Daru? Mas Daru?